Pemerintah Indonesia baru saja memotong target produksi nikel menjadi 260 hingga 270 juta ton tahun ini. Akibatnya, 3 smelter besar di tanah air terpaksa mengurangi atau bahkan menutup lini produksi. Bagaimana ini memengaruhi pasokan nikel, impor, dan industri hilirisasi? Simak selengkapnya. Keputusan pemangkasan rencana kerja dan anggaran biaya nikel menjadi 260 hingga 270 juta ton menurunkan kapasitas produksi nasional secara signifikan. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia melaporkan 3 smelter yang terdampak. PT Huadi Nikel Alai Indonesia di Bantaeng, Sulawesi Selatan, PT Wanxiang Nikel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah, serta PT Gunbuster Nikel Industri di Morowali. Sekretaris Umum APNI, Meidi Catherine Lengke, menyebut ketiga smelter ini sudah kolaps. Huadi tutup total, Wanxiang hanya beroperasi 2 line, dan GNI menutup 5 dari 20 line. Sementara produksi dalam negeri menurun, pasokan nikel dari luar negeri juga tidak mudah. Filipina, salah satu eksportir utama, sudah terikat kontrak jangka panjang dengan Cina dan berencana mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel sendiri. Meidi menjelaskan Filipina hanya mampu memproduksi 50 juta ton ore nikel tahun ini, dengan 28 hingga 30 juta ton sudah dikunci untuk Cina. Jadi, maksimal yang bisa diekspor ke Indonesia hanya sekitar 22 hingga 23 juta ton. Kebutuhan ore nikel untuk smelter Indonesia diperkirakan 380 hingga 400 juta ton tahun ini. Dengan produksi domestik 270 juta ton dan impor Filipina 23 juta ton, masih terdapat defisit sekitar 90 juta ton. Negara lain seperti Papua Nugini dan Kaledonia Baru tidak dapat diandalkan sebagai sumber impor karena produksi mereka sudah terpenuhi untuk kebutuhan dalam negeri. Defisit pasokan ini berpotensi menghambat operasi smelter, menurunkan output logam nikel yang dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik, serta mengancam target hilirisasi yang telah dijanjikan pemerintah. Penutupan lini produksi di 3 smelter berarti berkurangnya lapangan kerja, penurunan pendapatan daerah, dan potensi penurunan ekspor nikel olahan. Nikel kini menjadi komoditas strategis dalam transisi energi bersih. Kekurangan pasokan tidak hanya memengaruhi industri dalam negeri, tetapi juga posisi Indonesia di pasar global baterai listrik. Jika tidak ditangani, Indonesia berisiko kehilangan pangsa pasar dan investasi asing di sektor hilirisasi. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.